Saya lanjut ya. Maka kemudian tugas kita adalah menjaga agar mikrobiom bakteri yang ada di lambung, yang ada di usus besar, yang ada di usus halus itu seimbang. Betul ya? Gitu. Karena kayak kita nggak bisa membunuh bakteri yang ada dalam tubuh kita, itu nggak bisa. Dia nggak bisa mati. Ketika dia tinggal sedikit, dia akan bereplika lebih banyak lagi dari sebelumnya. Gitu. Misal, bakterinya ada 100.000, lalu dikasih obat, antibiotik, dan lain-lain. Mati, tinggal 20.000, tinggal 10.000, nggak kedeteksi. Tapi yang 10.000 tadi sisanya ini, dia akan mereplika, dia akan mereplikasi, dia akan memperbanyak dirinya berpuluh-puluh kali lipat dari yang sebelumnya ada. Artinya dari 100.000 bisa jadi 1 juta nanti, bisa jadi 500.000, dan seterusnya. Maka itulah yang akan membuat satu waktu ketika tubuh itu lelah, kecapean, stres, makanannya nggak benar, maka timbullah si bakteri Salmonella typhi ini. Gitu ya. Yang kedua, kita bahas yang kedua, apa namanya, DBD. Oke, DBD. Tadi ada beberapa yang bahas tentang DBD, gitu ya. Teman saya yang DBD gejalanya sakit di lambung sampai di kepala. Sama ya, gitu. Nah, DBD itu teman-teman seperti yang kita tahu demam berdarah dengue. Nah, demam berdarah dengue ini dia ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini udah jamak kita tahu ya. Udah dari zaman bahla, zaman saya SD juga udah ada sering iklannya tuh, DBD tuh. Biasanya nyamuknya pantatnya belang-belang gitu ya. Pantatnya belang-belang. Ya. Agak-agak mirip sama nyamuk hutan. Tapi kalau nyamuk kebon dia lebih gede nyamuknya ya. Kalau DBD kecil nyamuknya gitu ya. DBD apa? Aedes aegypti ini nyamuknya lebih kecil gitu ya. Nah, maka kemudian apa sih yang membuat DBD ini sesuatu yang sangat-sangat perlu kita hindari? Ya, kalau perlu kita jaga diri kita dari sebelumnya karena ini data ya. Kasus DBD tahun 2023 itu ada 114.000 kasus. 114.000 kasus. Artinya 114.000 orang. Oke. Dan yang meninggal itu ada 894 orang. Hampir 1.000 orang meninggal karena DBD. Artinya ini bukan kasus yang sederhana, bukan kasus kecil gitu ya. Hampir 1.000 orang di Indonesia meninggal. Ya, di Indonesia. Karena DBD, bayangin. Karena DBD, hampir 1.000 orang. Di tahun 2024, jumlah kasusnya baru di minggu ke-18. Minggu ke-18 itu berarti berapa? Minggu ke-18 itu berapa? Bulan keberapa ya? 5. Bulan kelima. Ya. Bulan keempat, bulan kelima. Baru 4-5 bulan. 4-5 bulan sudah 91.000 kasus. Baru 4 atau 5 bulan, belum setengah tahun, sudah 91.000 kasus. Dan tingkat kematiannya 641 orang. Baru 4 atau 5 bulan. Bayangkan. Ya. Kalau kemudian dikali 2, berarti sekitar 180.000 dengan kematian 1.000 orang. DBD. Ngeri ya. Di Jawa Barat, nah di Jawa Barat ini kasus DBD itu yang tertinggi, 23.000 kasus. Jawa Timur 9.000 kasus, Banten 5.008 kasus, 5.800 kasus. Jawa Barat 23.000, bayangin. 23.000 orang yang kena kasus DBD. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa terhindar dari DBD? Kita sering banget ya dengar menutup, menguras,
menutup, menguras, mengubur. Ya, menutup tempat penampungan air, menguras penampungan air, mengubur barang-barang tidak terpakai, apa? Mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang berpotensi menjadi genangan air, gitu ya. DBD. Nah, sekarang kalau kemudian kita apa namanya kita tahu bahwa ternyata DBD ini luar biasa, ya, luar biasa masalahnya. Sebenarnya kalau kita bilang apakah kemudian relevan ketika seseorang kena gejala, oke, lalu dia minum herbal. Nah, sebelum saya sampai masuk sana, saya pengen tanya dulu ke sahabat semua. Sebaiknya, ya, kan kita nggak bisa nih menghindari nyamuk demam berdarah, ya, nggak kelihatan masalahnya nyamuknya, kan gitu ya. Nyamuknya nggak kelihatan, gitu ya. Apalagi mungkin kita juga jarang banget tuh nutup penampungan air. Di rumah sih mungkin bisa, tapi got di depan rumah, kalau dia menggenang, ya, atau musim hujan kayak gini, ya, ini padahal udah bulan Mei tapi masih musim hujan juga, gitu kan ya. Nah, itu apakah kemudian kita bisa terhindar dari situ, ya? Apakah kita harus cari-cari mana tempat genangan air sehingga kemudian bisa kita tutup semua? Tentu sulit. Maka solusinya adalah menjaga pertahanan tubuh kita. Oke? Setuju nggak kira-kira mencegah lebih baik daripada mengobati? Kalimat itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Kalau orang udah ngerasain, saya pernah ngerasain tipes, itu luar biasa. Saya ngerasain tipes sekali seumur hidup, alhamdulillah. Tahun 2011 kayaknya. 2011 atau 2009. Udah lama banget, Jen, alhamdulillah ya. Nggak pernah lagi Saya ngalamin. pas COVID. Jadi gue pas COVID. Nah, sekarang tentu kalau kemudian kita ingin menjaga, kan semua bermulanya dari lambung. Ini lambung nih pertahanan pertama nih, ya, pertahanan pertama ketika makanan itu masuk, yang belum tentu itu tidak tercemar dan lain sebagainya, ya, gitu. Di lambung juga, ya, proses pengolahan nutrisi itu terjadi. Kalau dia lambungnya sehat, nutrisi yang masuk maksimal. Kalau dia lambungnya nggak sehat, nutrisi yang masuk nggak maksimal. Gitu ya. Ibaratnya kalau lambung nggak sehat itu pintunya kecil, tapi makanannya gede-gede. Kan nggak bisa masuk juga kan? Sama aja gitu ya. Nggak bisa masuk. Pintunya, gerbangnya kecil, tapi mobil Alphard mau masuk. Kan nggak bisa masuk juga tuh. Paling motor Mio yang bisa masuk kalau gerbangnya kecil. Kan gitu ya. Maka kemudian kita perlu memperbesar gerbangnya, memperbaiki itu supaya makanan itu bisa masuk dengan baik, nutrisi bisa masuk dengan baik. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana caranya agar lambung kita ini sehat? Bagaimana caranya agar tubuh kita ini kuat sehingga baik virus DBD, ya, kalau DBD itu virus ya, atau bakteri Salmonella typhi, oke, masuk, tapi kemudian tubuh begitu kuat imunitasnya untuk bisa melawan itu. Ya, maka solusi sederhananya ya pasti olahraga. Plus ini saya formulasi sendiri dari madunya madu multiflora, ya. Multiflora tuh dari beragam
bunga beragam tanaman. Kira-kira gitu ya. Kalau akasia, maka dia khusus di hutan akasia. Madu bidara, maka dia khusus di hutan bidara, perkebunan bidara yang ada bunganya. Lalu kalau madu rambutan berarti dia di situ kebun rambutan, si lebahnya ngambil nektar dari kebun rambutan saja. Nah, kalau madu multiflora berarti si lebahnya ini makan berbagai macam tanaman yang ada di sekitarannya dia. Maka kelebihannya, kalau kita bicara madu multiflora, artinya di dalam satu botol madu ini, ya, tidak cuma satu atau dua atau 5 jenis tanaman, bisa puluhan jenis tanaman, bunga-bunga dari tanaman itu, sehingga kemudian masing-masing punya khasiat sendiri-sendiri. Ketika dijadikan satu, dia jauh lebih powerful. Kedua, sebentar ya. Kedua, dia menggunakan kurma. Ya, kurma yang dipakai itu kurma terbaik, insya Allah kurma terbaik menurut saya ya. Ya, walaupun bukan full ajwa semua, ya, walaupun bukan full ajwa semua, gitu ya. Nah, sehingga kurma yang kita berikan juga kurma yang terbaik dan ditambahkan, makanya kenapa ada tulisan plus di sini nih, ada plusnya. Karena saya menambahkan satu komposisi yang sangat kuat dan sangat spesial menurut saya. Apa itu? Yaitu pegagan ekstrak kental. Di mana pegagan ekstrak kental itu dibuat dari 100 kg pegagan basah Simplicia segar, lalu diekstraksi menjadi pegagan cair berjumlah 11 liter, 10 sampai 11 liter. Artinya hanya 10%-nya. Tidak ada campuran air, tidak ada campuran tepung, dia cair. Dan harga pegagan cair ini, ya, ekstrak kental ini, pegagan ekstrak kental ini itu harganya 1 liternya di angka hampir 2 juta rupiah. 1 liter. Lebih mahal dari madu sider. Madu sider yang kelas menengah. Ya, karena madu sider ada juga yang 3 juta, ada yang lebih ya. Madu sider yang kelas menengah itu di angka 2 jutaan. Ada juga yang 700.000, 1 juta ada ya. Nah, maka pegagan ekstra kental itulah yang saya juga campurkan di sini menjadi pembeda dari madu kurma lainnya. Kalau teman-teman tanya apa bedanya sama sari kurma? Beda. Kalau sari kurma, kurmanya banyak ditambahkan dengan madu, ditambahkan dengan glukosa. Ya, fruktosa, glukosa. Fruktosanya dari kurma. Kalau ini ya carriernya itu madu multiflora murni, kemudian kita tambahkan kurmanya, kita tambahkan juga pegagan ekstra kental, gitu ya. Sehingga kemudian dia punya beberapa khasiat manfaat. Nah, ini kita bicara manfaat. Ya. Pertama dari manfaat Centella asiatica atau disebutnya pegagan. Ya, pegagan. Ini pegagannya ada pegagan air, ada pegagan darat. Yang saya pakai ini pegagan yang di darat ya, bukan yang di air, gitu ya. Nah, kandungannya dia ada asiatikosid, ada madekasosid. Nah, ya, itu ada 2. Manfaatnya apa? Pertama, dia meregenerasi sel lebih cepat, membantu sel untuk meregenerasi selnya lebih cepat. Sehingga ketika ada sel trombosit, sel darah, pembuluh darah, ya, kemudian sel lambung yang luka, sel usus halus, usus besar yang luka, dia bisa cepat menutup itu, ya, meregenerasi sel lebih cepat. Kemudian yang kedua, dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh, artinya merangsang imunitas kita untuk meningkat lebih cepat
sehingga dia bisa mempercepat proses pemulihan. Oke. Dan yang terakhir, dia ada antiinflamasi. Antiinflamasi itu peradangan, ya. Seperti yang kita tahu tadi, kenapa DBD ataupun tipes itu lambungnya bermasalah, ya berarti lambungnya meradang. Badan ngilu-ngilu semua, berarti saraf, pembuluh darah, ya itu meradang, gitu ya. Maka pegagan yang diberikan, ya itu ekstraksinya bisa untuk antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Oke, ini baru pegagannya doang ya, belum yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kurma. Kalau kita bicara dari kurmanya sendiri, dia glukosanya alami, maka nggak usah khawatir untuk penderita diabetes. Kedua, mineralnya banyak. Nah, itu ya, mineralnya banyak. Nah, yang ketiga, dia bisa meningkatkan energi dan stamina. Yang tadi tuh, orang kalau udah kena gejala DBD, gejala tipes, pasti lemah, lemes, ya, getar badannya, menggigil badannya, kayak gitu ya. Nah, maka kurma itu bisa membantu proses pemulihan pasca demam. Ya, justru kalau kita misalnya punya kurma butiran di rumah, ketika gemeter badan, demam, udah makan aja 7 butir kurma. Ya, 7 butir kurma. Pertanyaannya, selalu ready nggak kurma di rumah? Ada nggak ya sampai hari ini masih ada kurma? Dan masih konsumsi kurma? Ada nggak? Ada Jenwo. Dan gua masih ya? Masya Allah. Standby. Saya masih ada standby. Alhamdulillah punya. Alhamdulillah, masih ada ya. Itu kurma baru atau kurma masih di puasa itu? Mudah-mudahan bukan sisa puasa ya. Baru. Baru terus ya, Masya Allah. Nyetok terus. Nah, kurma, konsumsi kurma. Maka ketika demam, udah makan kurma 7 butir. Gitu ya. Karena dia ada zat besi di sana, ada kalium juga di sana. Nah, zat besi sama kalium ini dua sumber untuk meregenerasi darah. Di mana kalau DBD, kalau tipes, ini trombositnya bisa turun. Sel darah merahnya bisa turun. Maka kalau trombositnya makin lemah, udah pasti harus transfusi darah. Maka ketika sudah ada gejala-gejala demam, lambung nggak sehat, atau Anda ingin jaga diri Anda dari gangguan lambung, dari lemah, letih, lesu, lunglai, ya, agar virus DBD atau bakteri Salmonella typhi atau tipes ini menyerang Anda, maka ya konsumsi madu, kurma, pegagan, gitu ya. Lalu kalau saya nyari madunya gampang lah, madu murni banyak ya. Kurma bisa lah, gitu ya. Sehari 7 mungkin bisa, konsisten nggak tahu ya. Nah, pegagan ekstra kental ini yang agak susah nih karena saya cari-cari di online itu nggak dapat ekstra kental karena saya beli khusus ke produsen langsung yang dia nggak jual di online gitu karena bahan baku untuk produk apa namanya si pegagan ini yang eksklusif gitu. Nah, maka kemudian kalau sahabat sehat punya ini madu kurma pegagan di rumah ini, standby aja di rumah, ya. Kalau buat kesehatan cukup 2 kali 1 pagi sebelum berangkat aktivitas 1 sendok, sore setelah pulang kerja itu minum 1 sendok lagi. Anak-anak gimana? Anak-anak cukup 1 sendok teh, gitu ya. Lalu kalau misalnya badan udah mulai greges-greges, badan udah mulai menggigil, atau nggak enak body, nah naikin dosisnya jadi 3 kali 2 sendok. Tapi 3 kali 2 sendok kalau saya bawa-bawa ini kerja berat, ya udah ribet gitu ya. Pagi minum 2 sendok, pulang kerja minum 2 sendok, mau tidur minum 2 sendok. Dah, jadi 3 kali. Ya, kalau ternyata kan banyak orang gini, demam ke dokter, gejala DBD, gejala tipes. Suruh pulang dulu tuh kalau masih gejala,
ya. Suruh pulang dulu biasanya. BPJS nggak nanggung ya. Sekarang tuh harus sudah parah dulu dalam tanda petik gitu ya. Baru BPJS-nya bisa dipakai, baru bisa dipakai rujukan ke rumah sakit. Maka solusinya nggak usah kelamaan, minum ini aja. Berapa sendok Ustaz? Bisa 3 sampai 5 sendok sekali minum. Gitu ya. Sekali minum. Nah, jadi semudah itu teman-teman. Semudah itu kita bisa mengkonsumsinya. Lalu bagaimana kalau ternyata sudah didiagnosis DBD atau didiagnosis tipes? Maka bisa berdampingan dengan obat dokter. Oke? Berdampingan dengan obat dokter. Misalnya minum obat dokternya di rumah sakit misalnya ya. Pagi, siang, sore, maka kasih jarak nih 2 jam sebelum minum obat atau setelah minum obat. Dokter, ya. Bagusnya sih sebelum minum obat dokter. Minum 2 sendok atau 3 sendok. Kalau di rumah sakit 3 sendok aja. Kalau di rumah mungkin bisa 2 sendok sampai 3 sendok. Gitu ya. Ketika disuruh pulang, ya udah minum aja madu kurma plus ini. Gitu. Pertanyaannya, apakah ada kontraindikasi dengan obat medis? Ya, insya Allah tidak ada. Karena dengan adanya madu, dia jadi bisa menetralisir zat yang mungkin akan bersinggungan dengan obat medis. Gitu. Karena madu itu udah ada antibakteri, udah ada antivirusnya. Madu. Dia juga menjaga sistem imun, dia mempercepat penyembuhan luka dalam, ya, penyembuhan luka dalam, tapi bukan penyembuhan luka sama mantan, itu beda lagi, ya. Dan dia bisa ngasih energi, ya, bisa ngasih energi alami tanpa efek samping. Karena kalau misalnya kita bicara obat-obatan, ya, karena obat antivirus spesifik untuk DBD, obat antivirus spesifik untuk DBD itu masih terbatas, sahabat. Ya, maka kemudian tidak semua pelayanan kesehatan memiliki itu. Kemudian antibiotik untuk tipes dia bisa menyebabkan resisten terhadap antibiotik. Nah, sehingga kadang dosisnya harus dinaikin. Pertanyaannya, ketika antibiotik dosisnya dinaikin, pasti ada efek samping. Gitu ya. Pasti ada efek samping. Maka kemudian salah satu cara praktis, mudah, murah, dan efektif, ya, silakan digunakan madu kurma plus ini. Seperti itu, Jenwu. Nanti silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan dulu ke Jenwu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ani Aswi yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana menjelaskan kasus tentang DBD dan tipes ini. Buat teman-teman, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Yang ada yang mau bertanya, bisa langsung mau bertanya, buka suaranya sambil on cam, atau mau di kolom komentar. Boleh. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, ini dari Ibu Sunartin. Kalau minum jambu biji gimana, Pak? Baik, sebentar nanti. Ini ada pertanyaan lagi nih. Saya punya tanaman pegagan tapi nggak tahu cara bikinnya. Dari Ibu Umurizal. Nah, mangga Tad, silakan Tad. Gimana Tad? Siap. Oke, Jenwu. Jadi pertama kalau minum jambu biji bisa tapi tidak kuat. Kurang kuat untuk menaikkan trombosit gitu ya. Dia mesti harus ada herbal lain untuk bisa ngebooster, ya, minum jambu biji.
gitu. Karena prosesnya tidak sesederhana itu, begitu ya. Infonya itu. Kemudian yang kedua, kalau punya tanaman pegagan, cara bikin herbal ya gampang aja. Ambil aja pegagannya sejumput, nih sejumput. Ambil sejumput, cuci atau segenggam, cuci sampai kering. Cuci sampai bersih. Setelah itu direbus. Rebus sama air 5 gelas. Ya, air 5 gelas. Besarkan dulu apinya sampai mendidih. Begitu mendidih langsung dikecilkan, tungguin sekitar 15 menit. Sudah, habis itu disaring, airnya bisa diminum selama kalau punya kulkas ya, minum pagi sore 150 cc satu kali minum, 2 kali minum 300 cc. Berarti 5 gelas tadi bisa jadi 2 hari. Tapi taruhnya di kulkas gitu ya. Caranya mudah seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau Sama-sama. bertanya? Masya Allah. Saya izin bercerita sedikit ya. Jadi saya pernah ada pasien itu di puskesmas kena DB, demam berdarah. Satu laginya tipes. Qadarullah saya dipanggil ke puskesmas tersebut. Saya kasih waktu itu semacam sari kurma atau madu kurma gitu ya. Semacam itu saya kasih dosisnya itu 3 kali 3. Jadi 9 sendok satu hari itu. Jadi sekali minum 3 sendok, 3 sendok, 3 sendok. Nah, qadarullah 2 hari itu pasien tersebut sudah boleh pulang. Sedangkan yang sebelahnya itu sudah 7 hari di puskesmas. Loh, kok ini cepet banget sembuhnya aja. Ya qadarullah ya tadi dengan ilmunya ke Ustaz Andi itu memang buah kurma itu sangat-sangat mempercepat trombosit ya. Sehingga pemulihannya kuat sekali gitu. Jadi cepat sehat gitu. Itu cerita pengalaman langsung yang saya lakukan kepada pasien-pasien saya. Gitu. Alhamdulillah. Makasih Jenwu. Itu juga memang kadang kita kurang apa namanya? Kurang cermat ya. Kurang cermat, kurang cekatan ketika kita mengalami keluhan atau gejala yang mirip-mirip tipes atau mirip-mirip DBD. Kan kalau DBD itu kan ditekan dia merahnya itu nggak langsung hilang gitu ya. Dia ada bintik-bintik merah, ditekan merahnya tuh nggak hilang gitu karena sudah terjadi perdarahan di dalam gitu ya, di pembuluh darah kecil ya, di apa namanya pembuluh darah kapiler itu. Maka kadang oh ya udah istirahat aja ya, atau mungkin malah dikasih obat warung gitu ya. Nah, saran saya kalau udah gejala seperti itu bawa dulu ke rumah sakit atau ke puskesmas atau cek lab ya. Bilang aja saya mau cek kalau nggak DBD tipes nih, saya mau cek gitu. Ketika kita tahu, maka kita bisa melakukan tindakan secepat mungkin. Herbal itu hari ini herbal itu tidak lagi sekedar punya fungsi ya rehabilitatif, tapi dia juga kuratif kan gitu ya Jenwu ya. Dia juga bisa masuk Ya. di fase pengobatan. Tapi untuk kasus yang gawat darurat atau akut begitu ya, maka bisa dibarengi dengan obat dokter. Sehingga ketika diimbangi minum herbal madu kurma plus ini dengan obat dokter, paling tidak efek samping dari obat kimianya bisa diminimalisir. Seperti itu, Jen. Ya. Siap, Masya Allah. Alhamdulillah. Mangga, ada yang lain? Mau yang bertanya atau boleh cerita? Boleh? Masih ada waktu. Barangkali buat cerita pengalaman nggak apa-apa. Tadi yang Pak
dari Jakarta, siapa Pak? Bentar, saya lupa namanya tuh. Yang badannya menggigil tuh, tadi Pak Saiful ya? Iya, Pak Saiful Ya. tadi ya, Pak. Nah, itu gimana Pak? Ya, Diobatinya gimana Pak? gimana maaf. Yang waktu badannya menggigil tuh waktu kena DB. DBD iya. Iya, ceritanya gimana sembuhnya Pak? Wah, sembuhnya ya ke dokter, ke rumah sakit. Berapa hari? Berapa hari berapa Pak? Eh berapa hari? Entar dulu. 4-5 hari lah. Wih, Masya Allah ya. Iya, Lumayan iya. tuh. Jadi diinfus itu 3 hari lebih. Habis itu dilihat udah mulai membaik, trombosit udah naik, besoknya suruh pulang. Nggak sempat transfusi, Iya. Pak, ya? Berarti, Pak, ya? Alhamdulillah enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Kalau sampai transfusi biasanya lebih dari 5 hari itu. Iya, iya. Kalau Nah, transfusi, alhamdulillah enggak sempat transfusi. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi memang kalau Maya betul kata Ustadz Andi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bisa dibayangkan ya kalau Maya ke rumah sakit itu satu malam itu biayanya umpama ya termurahnya 1 juta. Kalau Maya 5 hari kan berarti 5 juta tuh ya. Masya Allah. Kalau bayar mandiri tanpa BPJS tuh. Makanya Kalaupun buat pakai BPJS, Jenwu, yang ya, dibayarin kan cuma orang sakitnya. Orang sehat yang nungguinnya kan nggak dibayarin. iya betul ya. Oh, ya kan? Akomodasinya lumayan ya. Akomodasi, makan, segala macam, ya kan? Repot lagi ya, Masya Allah. Repot lagi, ya. Nah, Ya. gitu. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman nih, supaya menjaga kestabilan badannya, jangan lupa dengan olahraga, tentunya juga makanan yang bermutu, kemudian herbalnya harus nyanding ya, harus standby gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan lagi nih? Kalau belum ada, nanti saya akan memberikan kabar gembira. Kabar gembira, kebetulan acara ini kan diselenggarakan oleh Hermani. Hermani itu Herbal Madani Alami. Kebetulan saya yang diamanahi untuk menggawangi Hermani. Saya ingin memberikan kebahagiaan bersama. Ya, yang mana kebahagiaan bersama ini yang insya Allah akhir tahun akan memberikan reward berupa umroh. Itu reward utamanya. Ya, reward utamanya umroh dan reward hiburannya ada macam-macam. Ada logam mulia, ada matic, kendaraan motor matic, sepeda listrik dan sebagainya. Caranya mudah sekali, tidak sulit, yaitu silakan bergabung bersama kami di bulan Mei ini sangat terjangkau ya. Dengan belanja sedikit hanya 2 juta dari harga normalnya ada 5 juta sudah berposisi sebagai distributor. Sebetulnya distributor itu aturan pusatnya itu adalah 25 juta. Cuman kita khususkan di bulan Mei ini agar teman-teman bisa lebih baik karena pasca Lebaran itu kan biasanya dompetnya juga ikut kempes bulan Syawal, makanya kita memberikan harga khusus nih, khusus bulan Mei hanya 2 juta sudah berposisi sebagai distributor. Kemudian belanja 1 juta sudah menjadi agen. Dan yang lebih rendah lagi adalah berbelanja dengan 250.000 sudah menjadi reseller. Nah, mudah sekali ya. Buat teman-teman yang mau daftar segera. Kita menebar kebaikan dan yang perlu dipahami adalah semua herbal ini bahannya langsung diformulator oleh Ustadz Andi Hasbi dan bahannya
tidak asal-asalan ya. Karena kita ini selalu mengadakan webinar, pembinaan, dan selalu 24 jam lah istilahnya tuh konsultasi. Kalau ada apa-apa, nanya di grup. Gimana tadi nih kalau ada kasus seperti ini? Nah, ini caranya ketika kita belanja, apapun belanjanya, ada nilai poin khusus. Ya, yang nilai poin itu nanti bisa dikumpulkan, nanti di akhir tahun dihitung. Ada perhitungannya. Ya, ada perhitungannya. Herbal ini, terutama herbal yang best seller ya, itu ada poinnya, dikumpulkan terus supaya nanti jadi reward, insya Allah. Kayak yang kemarin, kalau yang awal-awal bulan Februari itu dibatasi hanya sebulan, maka nilai poinnya kecil. Tapi sekarang sengaja kita agak panjang agar diharapkan rewardnya ini lebih besar. Ya, tidak hanya logam mulia, bisa motor metik, bisa umroh berangkat bersama, insya Allah seperti itu. Jadi jangan sampai dilewatkan nih kesempatan. Sekarang sudah tanggal ini ya, 17 ya, bro, sekarang tuh 13, mau ada kesempatan. Sekarang Waktu 14. 14 ya, 14 14 ya. 14 sudah setengah bulan nih, udah hampir setengah bulan ini. Waktu promonya sebentar lagi. Mumpung ada kesempatan nih, teman-teman, ayo bergabung. Ustaz, saya baru ada 1 juta, nggak apa-apa, belanja. Ya, apalagi standby buat kesehatan. Kesehatan itu mahal sekali ya. Jangan sampai kita sakit dulu baru sadar, oh ya, Masya Allah. Ya, kalau kita sudah belanja, menebarkan kebaikan minimal buat keluarga kita. Syukur-syukur buat saudara-saudaranya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya, memberikan manfaat dari herbal madani alami yang kita gawangi ini. Teman-teman jangan khawatir, jangan bingung kalau ada kasus-kasus di lapangan, curhat di grup ya. Baik di grup distributor, agen, reseller, itu siap kami menjawab. Bisa via telepon, bisa chat di grup, insya Allah kami akan standby. Ya, begitu saja. Ada pertanyaan? Mangga, barangkali yang mau bertanya tentang hal ini, mengenai reward Itu ini. ada pertanyaan, Denwu. Ada pertanyaan dari Bu Ana Fatan. Dari Bu Ana Fatan itu ada pertanyaan. Syaratnya selain belanja apa? Mungkin apakah disuruh ngerekrut orang, apakah disuruh tutup poin dan lain-lain yang mungkin lazim dilakukan oleh bisnis herbal serupa di tempat lain, begitu ya. Nah, kira-kira apa syaratnya? Apakah memang hanya belanja saja atau bagaimana? Yang pertama, ketika kita belanja, kan mendapatkan poin. Nah, poin ini akan memberikan reward. Nah, setelah punya, umpamanya ibu berposisi sebagai distributor lah umpamanya. Sebagai distributor, maka tidak ada kewajiban sebetulnya. Mau jualan langsung boleh, mau bikin tim sukses juga boleh. Kita tidak mewajibkan. Hanya saja ketika kita punya tim sukses di bawahnya, maka akan mempercepat poinnya. Karena memang kesuksesan sebuah distributor itu harus berani berbagi keuntungan. Contoh ya, distributor itu dapat diskon umumnya lebih dari 50% misal ya. Dari harga jualnya 100.000, dari pusat harganya 50.000. Nah, kalau memang jual langsung ke bawah boleh, bisa. Tapi akan lama sekali. Tetapi kalau distributor itu mempunyai inisiatif, punya tim sukses di bawahnya, saya mau rekrut berbagi komisi, membagi keuntungan,
itu akan mempercepat poin pengumpulannya. Itu. Dan itu tidak diwajibkan. Kami hanya menganjurkan. Kalau ibu posisinya pengen cepat banyak pemasukan, maka insya Allah akan lebih baik seperti itu. Tapi Pak, saya nggak bisa ngerekrut, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting jualan, menebar kebaikan, silakan. Kadang-kadang ada seperti itu, nggak punya kemampuan. Tidak diwajibkan ya, tapi kalau pengen lebih berkembang, ya kita harus berbagi keuntungan tuh. Yang tadinya untung 50%, ya dibagi buat agen, sekian, sekian, sekian. Seperti itu, Bu. Tuh satu. Yang pertama. Yang keduanya, kalau mainnya RO-nya bagaimana nih? Nah, ada nanya gitu. RO ada repeat order. Distributor, agen, dan reseller berbeda. Kalau untuk distributor, minimal belanja 1 juta. Ya, minimal belanjanya. Kemudian untuk agen, belanja laginya berapa? Hanya 500.000. Ya, hanya 500.000. Kalau reseller berapa? Ya minimal 2 herbal lah. Gitu. 2 herbal, terserah herbalnya apa saja. Dan itu bukan berarti akan menjadikan teman-teman bingung, enggak. Dan kami akan selalu bimbing, ya, supaya bagaimana cara berpikirnya, mindsetnya agar lebih maju lagi, begitu teman-teman. Ya, bayangkan kalau mainnya teman-teman di sini berposisi sebagai distributor beras misalnya, dikirimin dari pusat itu adalah 1.000 ton. Ketika ibu berpikir jualan langsung ke bawah, akan lama. Saya langsung ke masyarakat aja lah, ya lama, gitu ya. Gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti Ustadz Andi akan menjabarkan lagi. Mangga Ustadz, ditambahkan Ustadz. Ya, terima kasih Jenwu. Jadi gitu ya Bu Ana, pada prinsipnya sebenarnya saya dengan Jenwu membuat skema bisnisnya yang memudahkan, yang tidak ada tipu-tipu, yang clear dari awal. Bahwa harganya tidak kita naikkan untuk bisa memberikan bonus itu atau reward itu ke teman-teman, tapi kita mengurangi keuntungan perusahaan. Gitu. Jadi keuntungan perusahaan kita kurangi untuk kita berikan kepada teman-teman dalam bentuk reward. Tadi ada umroh, ada motor, ada handphone, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi syaratnya apa? Selain belanja? Ya belanja aja. Pokoknya setiap belanja kita hitung, ada poin, yang poin itu kita konversi ke dalam rupiah dan itu kita keep. Kita simpan sebagai reward. Akadnya hadiah Allah. Akadnya kalau ibu mencapai omset ya, reward sekian poin, maka ibu dapat umrohnya. Ah gitu tuh. Ya. Ibu dapat umrohnya. Kalau capai sekian poin, ibu dapat motornya. Kalau capai sekian poin, ibu dapat handphonenya. Terus kalau nggak mencapai gimana? Ya sudah dapat dari keuntungan penjualan, gitu ya, untung langsung, gitu. Tadi Jenwo menganalogikan kalau kita distributor besarnya beras, jualan sendiri depan rumah, ya bisa, pasti ada yang beli. Cuma apakah secepat itu misalnya datang 10 ton? Ya nggak mungkin kan? Maka kita perlu kirim tuh ke pasar, 1, 2, 3 ke agen-agen beras, 1, 2, 3 gitu kan ya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tutup poin, tidak ada yang namanya harus bentuk jaringan kanan kiri, 2 kanan 2 kiri, kaki kanan kaki kiri, itu tidak ada ya. Pure kita penjualan, setiap belanja teman-teman akan dikumpulkan poinnya, poin itu akan dikonversi dalam bentuk rupiah untuk kita berikan kembali dalam bentuk reward. Jadi akadnya hadiah Allah. Kayak gini, akad hadiah Allah tuh kayak gini. Saya manggil tukang air, tukang ledeng, tukang gali sumur. Oke? Tukang gali sumur. Ada 2 akad yang menjadi pilihan, bukan dua akad dalam satu akad, bukan ya. Tapi ada 2 akad yang jadi pilihan bagi si tukang gali sumur. Apa? Saya ngomong gini, Pak,
akad pertama, ya, setiap galian sumur yang Bapak gali, mau keluar airnya, mau tidak keluar airnya, saya tetap bayar. Atau yang kedua, Bapak saya bayar hanya ketika airnya keluar. Pokoknya air keluar saya bayar. Oke, lalu dia ngambil, ya udah. Nanti kalau airnya keluar baru bayar. Oke. Maka dia ngegali nih yang pertama, dek 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 15 meter, 20 meter, nggak keluar airnya. Lalu dia pindah, digali lagi sampai 30 meter baru keluar air. Nah, penggalian yang pertama tidak dibayar. Yang dibayar penggalian yang keluar airnya. Nah, itu namanya akad yang punya syaratnya seperti itu. Nah, sama yang bonus ini kita berikan akadnya seperti itu. Sehingga bukan kemudian, oh saya udah dapat 10 poin, poinnya bisa nggak nih langsung ditukerin dalam bentuk produk apa, itu nggak bisa. Kita berikan poin itu sebagai reward khusus, ya, yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa ditukar dengan produk herbal, tapi bisa diberikan dalam bentuk hadiah, gitu ya. Sehingga ketika hadiahnya terpenuhi syaratnya, kita keluarin. Keuntungan itu, yang tadinya keuntungan perusahaan, kita keluarin buat teman-teman sebagai reward. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi, Jenwu? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah dijelaskan. Ibu ada lagi yang lain, mangga bertanya, nggak apa-apa. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi nih, sampai 21.15. Oke. Oh iya, tadi ada yang nanya mungkin, itu madu kurma plus harganya berapa kan begitu? Harganya itu, harga normalnya harga 125.000. Ya, karena lagi promosi hanya 105. Buat teman-teman, itu harga konsumen ya. Tentu ketika teman-teman mendaftar sebagai distributor, harganya nggak segitu. Ya, apalagi yang jadi agen reseller, harganya tentu bukan 105 ya. Gitu. Ada kolom tersendirinya. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya harganya berapa saja untuk pembagian distributor, agen, dan ini boleh japri saya, itu satu. Yang keduanya, produknya kita banyak, tidak hanya satu ya, kurang lebih ada 18 ya. Ada 18 herbal. Yang lagi booming ini namanya minyak Zen Elixir. Nah, Ustadz, mohon di-spill sedikit Tad, mengenai minyak Zen Elixir itu, biar teman-teman tahu nih. Masya Baik, Allah, luar biasa. baik, Jenwu. Jadi minyak Zen Elixir ini minyak yang saya buat komposisinya khusus untuk penanganan stroke yang lunglai. Lunglai itu tangannya ngampleh nggak bisa ngangkat, atau yang spastik yang tangannya udah naik begini atau kakinya udah ngelipat ke dalam. Lesi ya, Ya. lesi. Jadi minyak Zen Elixir ini kita buat bisa digunakan oleh terapis pada saat dia nerapi pasien stroke, atau bisa digunakan oleh penderita stroke itu sendiri. Kalau dia stroke-nya cuma sebelah, yang sebelahnya buat apa, ngolesin minyak tuh, nggak usah dipijit-pijit, oles aja gitu ya, dioles semua tangan sama kaki rutin 2-3 kali sehari, ya, rutin gitu. Sambil nanti dia stimulasi tuh, dia latihan gerak, dia menggerakkan dan lain-lain gitu ya, digerakkan. Lebih bagus lagi ketika diterapi gitu ya. Nah, insya Allah Zen Elixir juga ini akan kita adakan sekalian Workshop. promosinya dalam bentuk workshop pijat stroke khusus menggunakan minyak Zen Elixir. Ya, jadi workshop khusus di daerah-daerah kita ngajarin teman-teman untuk bagaimana cara pijat tangan dan kaki yang mudah, yang simple, yang nggak menyakiti pasiennya, yang ringan banget, tapi dampaknya bisa langsung kelihatan pasca terapinya. Langsung, ya.
Nah, menggunakan minyak Zen Elixir di daerah-daerah. Ya, kalau teman-teman yang ingin daerahnya mengadakan event workshop ini, mumpung biayanya murah banget karena training stroke komprehensif itu 3 juta sampai 3.500.000 yang kita bikin. Ya, kalau workshop ini biayanya hanya sekitar 150.000. Betul ya Jenwu ya? Iya, betul. Nah, 150.000, tapi tidak dapat minyak. Nanti minyaknya bisa beli sendiri di sana ya. Gitu. Gitu ya. Ilmunya saya berikan bagaimana saya bisa mempraktekkan itu. Nah, silahkan Bu Ana Fatan hubungi Jenwu, itu nomor teleponnya 0853 2421 8007. Mau ikutan boleh atau mau bikin event di sana juga boleh. Gitu ya. Itu ada pertanyaan dari Bu Ana itu, beratnya berapa Jenwu? Yang madu kurma plus. Berat. Nih, beratnya Oh, nih. Jenwu hafal nggak? 200 gram kalau nggak? 260 gram. 260 gram ya. Itu dos ya. 260 gram. Ya, ini 260 gram. Ya. Begitu. Oke, Jenwu. Sudah jam 21.14, 1 menit terakhir. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum ditutup, Ustadz ada yang mau disampaikan ini spillnya nih, terakhir nih. Oh iya, insya Allah untuk besok hari Kamis ya. Kamis kita Ya, akan ada webinar lagi. Ya, pokoknya kita sering-sering ngadain webinar ya. Kamis sore kita akan ada webinar jam 4, setengah 4 sore ya. Setengah 4 sore kita akan ada webinar tentang diagnosa lidah. Nah, ya, diagnosa lidah besok Kamis bersama Sinsen Nursin dan saya, gitu ya. Jangan lupa nih hari Kamis gratis, webinarnya gratis. Bagaimana teman-teman bisa mengetahui kondisi organ tubuh kita hanya dengan melihat lidah. Ya, besok belajarnya jam setengah 4 sore. Linknya akan dikirimkan di WA ya, di WA grup. Jadi terus pantengin WA grup dari Hermani dan HMA. Jangan kemana-mana. Nanti infonya akan diberikan besok. Itu saja, Jenwu. istimewa. Terima kasih, Ustadz. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.